Hai jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua melalui ibadah online GKI. Saya berdoa kita semua dalam perlindungan Yesus Kristus. Sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini, izinkan saya mengundang bagi Anda yang belum subscribe YouTube GKS Balikpapan, Anda bisa subscribe YouTube GKS Balikpapan dan jangan lupa klik tombol lonceng agar Anda bisa terus menerima notifikasi dari GKS Balikpapan. Dan tiba saatnya, kembali lagi saya mengundang jemaat semua, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. Halo Zion, selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan. Kita percaya ada sukacita hari ini. Ini adalah hari yang luar biasa bagi setiap kita. Dimanapun saudara berada, kita percaya hadirat Tuhan bekerja dimanapun kita berada. Amin. Seperti firman Tuhan berkata, seluruh segalanya yang ada di bumi ini itu semua dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan kita mau kembalikan. Bagi Dialah segala kemuliaan. Amin. Kita mau bersorak buat Tuhan, Allah kita yang perkasa. Haleluya. Katakan sama-sama. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Allah Raja, Allah perkasa, surga bumi-Ku menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku, Kau Tuhan Allah. Amin. Oh Raja kami sama-sama katakan. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Sorak-sorak. Allah Raja, Allah perkasa, surga bumi-Ku menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi-Ku menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Sama-sama katakan. Allah Raja, Allah perkasa, surga bumi-Ku menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan, Allah Raja, Allah perkasa, surga bumi-Ku menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, 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 Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Mari bersorak buat Tuhan kita. Mari saudara, lebih lagi buat Tuhan.
Engkau baik bagi setiap kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Izinkan kami Bapa, hari ini kami mau naikkan penyembahan kami kepadamu. Beracarlah ya Roh Kudus. Thank you Jesus. We welcome you in this place, O Lord. Thank you Holy Spirit. Shirarabaya rarabaya shadakararabaya sing. Shirarabaya rarabaya shadakararabaya sing. Shirarabaya rarabaya shadarabaya sing. Shikararabaya rarabaya shikararabaya sing. Can go back to the beginning. Can control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. Come on, put our hands. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? As I walk down through the valley, let your love rise above every fear. Like the sun shaping the shadow, in my weakness your glory appear. Come on, sing together. Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough. I'm not enough unless you come.
Jesus. Kami percaya Kau Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat bagi setiap kami. Terlepas dari masalah kami, Kaulah perlindungan kami Bapa, Kaulah kekuatan kami. You are my shield, the Lord. You are the way maker. You're the miracle worker. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kami percaya Kau adalah kekuatan kami, gunung batu kami, Bapa. Kau Allah kami yang dahsyat. Kau kota benteng kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. We want to praise you, Lord. We want to worship you more, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Oh, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Oh, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Oh, we want to meet you here again like the first time, Lord. Like the first time. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. Wow, amin, amin. Terima kasih buat tim pujian dan penyembahan. Saya percaya kita semua merasakan hadirat Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Dan senang sekali hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang sangat spesial buat GKS Balikpapan. Beliau adalah Pastor Andi Setiawan, senior pastor dari CLCC Bandung. Hari ini beliau akan menyampaikan pesan firman Tuhan bagi kita semua. Dan mari kita semua fokuskan hati dan pikiran kita, dan saya mengundang bagi kita semua, mari kita sama-sama siapkan catatan kita, karena kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Halo Jemaat GKS di Balikpapan yang dikasihi Tuhan, terima kasih buat kehormatan yang saya boleh melayani di ibadah online ini. Kita belum pernah ketemu, tapi saya berdoa supaya saudara dan seluruh pemimpin juga jemaat di Balikpapan boleh terus bertumbuh dan memuliakan Tuhan. Oke, terima kasih. Saya Andi Setiawan dari CLCC Bandung. Saya bawa salam dari seluruh CLCC buat saudara semua yang ada di Balikpapan. Kita satu dalam Tuhan dan saya harap kita semua bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Nah, izinkan saya sharing tentang firman Tuhan hari ini. Judulnya begini, The Helpful Jesus. Bahasa Indonesianya, Yesus yang suka menolong. Ya, The Helpful Jesus. Saya mau ajak kita lihat dari Roma 8 ayat 28-29. Sebuah ayat Roma 8 ayat 28 yang sering kali jadi favorit banyak orang, tapi kalau saya boleh bilang itu dikutip dengan cara yang salah. Seringkali ayat ini kita pakai untuk mengklaim janji Tuhan. Seringkali ayat ini kita pakai untuk mengklaim apa yang kita inginkan dari Tuhan. Coba ayat ini, mungkin saudara ingat. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Ya kan? Kita sering kali pakai ini untuk berdoa bahwa kita percaya waktu kita ada masalah, kita percaya Tuhan pasti turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Yang artinya semua doa saya, semua keinginan saya Tuhan akan berikan. Tuhan sedang turut bekerja dalam segala sesuatu. Padahal yang dimaksud dengan gini, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, itu dijelaskan di ayat 29. Bukan seperti yang kita pikir tadi. Ayat 29 bilang gini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan adalah artinya begini, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk membuat saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kalau ada orang yang menyebalkan di sekitar kita, Tuhan sedang turut bekerja lewat kejadian itu juga, lewat segala sesuatu ini untuk membuat saudara dan saya belajar mengasihi dia, belajar mengampuni dia, dan menjadi serupa dengan Kristus. Dan ada banyak kejadian lain yang Tuhan izinkan, enak maupun gak enak, Tuhan izinkan terjadi di sekitar kita. Kenapa? Karena tujuannya adalah supaya saudara dan saya menjadi seperti Kristus. Dia sedang ikut bekerja, jangan keburu ditengking, jangan keburu diusir, jangan keburu dibilang, ini bukan Tuhan, jangan keburu kecewa. Karena jangan-jangan Tuhan yang sedang bekerja di balik itu semua, dan tujuannya sekali lagi untuk membuat saudara dan saya menjadi seperti Kristus. Ini adalah tujuan kekristenan. Membawa kita kembali menjadi serupa dengan Allah, serupa dengan Kristus. Kalau ada di antara kita yang tujuan kekristenannya selain dari ini, maka saya harus bilang, saudara sedang keluar dari Alkitab. Saudara sedang tidak mengikut Yesus yang ada di Alkitab. Saudara sedang mengikut apa yang firman Tuhan bilang. Karena firman Tuhan mengajarkan bahwa kita ikut Tuhan untuk belajar menjadi serupa dengan Dia. Untuk belajar hidup meneladani Dia, memuliakan Dia, menikmati Dia. Itu tujuan kekristenan. Tujuan kekristenan bukan supaya saudara dan saya jadi konglomerat. Kalaupun ada yang jadi konglomerat, puji Tuhan, tapi itu bukan tujuan utama kekristenan. Tujuan utama kekristenan bukan supaya kita hidupnya mulus-mulus saja. Kalau ada yang hidupnya dijagai Tuhan dan lancar, puji Tuhan. Tapi itu bukan tujuan utama kekristenan. Tujuan utama kekristenan adalah supaya saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Ya kan? Orang bisa lihat kita dan mereka bisa menikmati Kristus lewat hidup kita. Walaupun saya harus akui saya juga belum sempurna. Tapi itu tujuan kita. Itu arah kita bertumbuh. Kalau tujuannya menjadi konglomerat, maka saya percaya Petrus akan kecewa, Paulus akan kecewa, jemaat mula-mula akan kecewa. Kenapa? Petrus tuh mati disalib terbalik. Paulus mati dipenggal. Jemaat mula-mula dikejar-kejar, bahkan dibunuh karena mereka ikut Yesus. Tapi kenapa mereka nggak kecewa? Karena Tuhan memang nggak pernah janji bahwa kita akan jadi konglomerat semuanya. Tuhan janji supaya kita belajar menjadi seperti Kristus, bertumbuh menjadi seperti Kristus. Makanya mereka tetap semangat dalam ikut Tuhan. Karena mereka merasa terhormat bisa ambil bagian dalam penderitaan untuk belajar menjadi seperti Kristus. Saya harap saudara dan saya pun punya tujuan yang sesuai dengan Alkitab, bahwa kita menjadi Kristen untuk menjadi seperti Kristus. Arti Kristen pun kan Kristus kecil. Kristus kecil. Jadi kenapa disebut Kristen? Kayak Kristus kecil. Seperti Kristus. Akibatnya baru dibilang Kristen. Begitu juga saudara dan saya seharusnya. Ya kan, hidup kita kelihatan seperti Kristus. Nah, kalau sekarang kita bahas menjadi seperti Kristus, seperti apa Kristus itu? Seperti apa Dia? Nah, saya mau ajak kita belajar dari satu rasul yang dari awal waktu Yesus masih ada, dia disebut rasul yang paling muda. Dari sejak muda dia ikut Tuhan sampai tuanya. Dia juga adalah rasul yang terakhir hidup dari semua rasul Yesus, murid-murid Yesus, dia yang terakhir hidup. Dan di masa tuanya sekitar tahun 90-an, dia menuliskan ceritanya tentang Yesus. Ya, Yohanes menuliskan kitab Yohanes di tahun 90-an di abad 1. Dan seperti apa sih kesimpulan dia tentang Tuhan Yesus, tentang pribadi yang begitu berkesan buat dia, pribadi yang mengubah hidup dia, pribadi yang sangat memberkati dia. Nah, Yohanes 1 ayat 14, kalau boleh saya bilang, inilah kesimpulan Yohanes tentang pribadi Yesus. Seperti apa Yesus itu? Yohanes 1 ayat 14 bilang begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya,
yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Seperti apa itu? Penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi apa kesimpulan Yohanes tentang Yesus? Yesus adalah pribadi yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau saudara mau tanya seperti apa sih Yesus itu? Yesus adalah pribadi yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Bagaimana sih hidup seperti Yesus? Hidup seperti Yesus adalah hidup yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Nah, seperti apa penuh kasih karunia dan kebenaran? Saya mau ajak kita lihat bahwa Yesus itu helpful banget. Itu yang dimaksud penuh kasih karunia dan kebenaran. Coba kita lihat siapa saja sepanjang hidupnya Tuhan Yesus ciri yang utama dari ini. Dia suka menolong orang. Dia suka menolong orang. Nah, siapa aja yang pernah ditolong? Saya nggak bisa sebut semuanya, sudah bisa baca di Alkitab. Beberapa saja yang saya sebut. Yang pertama saya mau sebut ini, wanita Samaria. Wah, ada seorang wanita, kalau saudara pasti sudah tahu itu kan, dia siang hari bolong ambil air karena dia dikucilkan. Dia punya suami 5, dia hidup nggak benar, dia malu, nggak bisa bergaul, nggak ada yang menerima dia. Dia ambil air di siang hari bolong dan Tuhan Yesus sengaja menemui dia. Dan perempuan ini diubah lewat kehidupan Yesus, lewat percakapan dengan Yesus. Wanita ini diubah. Padahal saudara mesti tahu, orang Yahudi saat itu tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Tidak mau mereka menganggap orang Samaria itu orang buangan. Mereka nggak menganggap orang Samaria orang yang baik. Jadi orang Yahudi agak anti dengan orang Samaria. Dan orang Samaria juga menolak perempuan ini. Jadi perempuan Samaria ini sudah ditolak. Orang Samaria ditolak juga orang Yahudi. Tapi Tuhan tolong. Tuhan tolong. Jadi pribadi yang penuh kasih karunia dan kebenaran bicara gini, nggak membeda-bedakan latar belakang, nggak membeda-bedakan kelas sosial, nggak membeda-bedakan suku, ras, agama. Tuhan Yesus menolong mereka. Siapa lagi yang pernah Tuhan tolong? Orang kusta. Orang kusta di zaman itu melambangkan orang yang terkutuk, orang yang ditolak, orang yang dibuang, nggak ada yang mau sentuh. Kalau orang kusta ketemu kita, maka dia harus tutup muka dan teriak gini, najis, najis. Karena dia nggak boleh berpapasan dengan orang lain. Karena orang kusta dianggap sudah terkutuk, dibuang. Tapi lihat, waktu Tuhan Yesus ketemu orang kusta, bukan cuma dia menyembuhkannya, bukan cuma memulihkannya, tapi Tuhan Yesus menyentuh orang kusta ini. Kenapa sih? Sebab Tuhan Yesus mengasihi, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia nggak cuma menyembuhkan, tapi dia tahu orang kusta ini sudah lama nggak pernah disentuh orang, nggak dianggap manusia oleh sesamanya. Dan Tuhan Yesus, guru besar ini, nabi, dikenalnya pada saat itu kan begitu. Dia sentuh orang kusta ini. Buat orang kusta ini, wow, masih ada orang yang mau sentuh saya. Masih ada orang yang mau pegang saya. Dan dia disembuhkan. Saya percaya kesembuhannya ini bukan cuma sekedar kesembuhan tubuh. Tapi kesembuhan hati, kesembuhan batin. Hati yang luka, hati yang kecewa, hati yang pahit. Disentuh Tuhan dan dipulihkan. Orang kusta sekalipun. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya di gereja? Seringkali kita sebagai orang gereja suka menghakimi orang. Kita suka mencap orang dan gak mau bergaul. Hey, kalau Tuhan ada di sini, maka Tuhan yang akan menyentuh mereka. Seharusnya kita pun menyentuh mereka. Siapa lagi yang pernah ditolong Tuhan? Pemungut cukai. Siapa pemungut cukai? Pemungut cukai itu orang yang dianggap pengkhianat bangsa. Pada zaman itu, pemungut cukai itu dianggap aib buat keluarga, aib buat desanya, aib buat kotanya. Kenapa? Karena pemungut cukai bekerja pada penjajah untuk memeras orang Yahudi. Jadi dibilang ini betul-betul pengkhianat, penjahat, lintah betul-betul. Dia menghisap darah saudaranya sendiri untuk penjajah. Jadi orang malu kalau di wilayahnya, di keluarganya ada yang jadi pemungut cukai. Tapi lihat apa yang Yesus buat. Dia bukan cuma tolong pemungut cukai. Ada Sakyus, kalau saudara ingat itu. Sakyus pengen ketemu Tuhan dan Tuhan nginep di rumahnya. Dan Sakyus bertobat, berubah hidupnya. Tapi bukan cuma Sakyus. Bahkan salah satu murid dari 12 murid Yesus itu pemungut cukai. Bayangin, salah satu murid Yesus adalah aib buat orang Israel. Salah satu murid Yesus adalah aib buat kotanya, buat bangsanya. Tapi dipilih Tuhan menjadi muridnya. Namanya Matius, Lewi. Betul nggak? Saudara, lihat ini bagaimana Tuhan penuh kasih karunia buat semua orang.
Bahkan orang yang menjadi aib pun Tuhan gak mau tutup mata. Selalu ada kesempatan buat kita semua. Orang lain boleh hukum kita, orang lain boleh jauhi kita, tapi buat Tuhan selalu, di dalam Tuhan selalu ada kesempatan. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-600 dan seterusnya. Di dalam Tuhan ada kasih yang tidak terbatas, ada kasih tanpa syarat. Siapa lagi yang pernah ditolong? Belum selesai. Ada hamba dari prajurit Romawi. Bayangin sekarang penjajah, ya kan? Penjajah datang. Prajurit Romawi bilang, tolongin hambaku, tolong hambaku. Orang sudah pikir, wah kalau ini nggak bisa nih. Yesus adalah orang yang luar biasa untuk orang Yahudi. Ditolong juga, penjajah pun ditolong. Orang yang berbuat jahat sama dirinya, sama bangsanya, ditolong. Itu Tuhan Yesus. Dan nggak selesai sampai situ. Sudah bisa bayangin ini, nggak selesai sampai situ. Apa yang terjadi? Pelacur. Ada pelacur juga ditolong Tuhan. Alkitab bilang ini, wanita ini datang dan membasuh kaki Tuhan Yesus. Kalau saudara ingat ceritanya, ada seorang pelacur yang mau dirajam kan, mau dilempar batu. Dan memang menurut hukum agama saat itu, seorang pelacur yang ditangkap basah harus dihukum rajam, hukum mati. Dan waktu semua sudah lempar batu dan mereka bilang ini, ayo Tuhan Yesus perintahkan kami lempar, kami akan mulai lempar. Engkau kan Nabi yang luar biasa, ayo perintahkan kami sesuai dengan firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus coret-coret di tanah, Alkitab bilang, dan dia bilang begini dengan santainya, Oke, yuk kita lempar. Yang tidak pernah berbuat dosa, lempar pertama. Dan semua orang yang siap-siap melempar jadi ragu-ragu. Yang tidak berdosa, yang gak pernah berbuat salah, lu yang paling benar, gak pernah salah, yuk lempar duluan. Semua mulai malu hati dan mulai taruh batunya, dan Alkitab bilang mereka satu-satu pergi. Dan kosong tinggal perempuan itu sendiri dengan Tuhan Yesus. Lalu perempuan itu datang sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tanya, nggak ada yang hukum kamu ya? Nggak ada yang hukum kamu ya? Nggak ada Tuhan. Lihat ini apa yang Tuhan jawab. Aku pun Tuhan loh, Tuhan Yesus. Di hadapannya ada pelacur yang baru berdosa. Dia bilang ini, aku pun tidak menghukum kamu. Wow. Saudara, orang ini bukan dituduh berdosa, orang ini ketangkap basah berdosa. Manusia mau hukum dia. Tuhan bilang ini, aku pun tidak akan menghukum kamu. Sudah bisa bayang sebagai perempuan pelacur ini yang siap-siap dirajam. Mungkin dia sudah terkencing-kencing. Mungkin maaf, dia sudah sampai buang air saking ketakutannya, gemetar, semua lemes. Saya yakin jawaban Tuhan ini berkesan di hatinya. Aku pun tidak akan menghukum kamu. Saudara, itulah Tuhan Yesus yang kita kenal. Sama seperti Tuhan menolong mereka, Tuhan pun menolong saudara dan saya. Kita pun orang berdosa, kita adalah orang-orang yang seharusnya binasa, seharusnya nggak layak ditolong lagi, nggak layak ditebus, nggak layak. Sampai sekarang jadi Kristen aja masih banyak yang ngaco, setuju nggak? Termasuk saya. Saya nggak mau munafik, saudara. Mau akui nggak bahwa kita masih banyak kekurangan? Kita masih banyak munafiknya. Tapi kenapa Tuhan ampuni kita? Kenapa Tuhan pilih kita jadi anaknya? Bukan karena kita hebat, tapi karena Dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, saya harap saudara menikmati pengampunan Tuhan sama seperti perempuan pelacur ini menikmati pengampunan Tuhan. Sama seperti pemungut cukai menerima penerimaan Tuhan. Sama seperti orang kusta menikmati sentuhan Tuhan. Saya harap hari ini saudara dan saya juga menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidup ini. Yesus yang saudara sembah, Yesus yang kita kenal adalah pribadi yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan kalau saudara dan saya sudah menikmati kasih karunia Tuhan, maka saya percaya ini, yuk giliran kita juga berbagi kasih karunia buat orang lain. Buat orang yang bersalah sama kita. Buat orang yang membutuhkan kita. Buat orang yang ditolak masyarakat. Buat orang yang sudah dicap tidak ada harapan. Buat orang berdosa. Buat orang yang dengan berbagai latar belakang. Yuk berbagi kasih karunia. Yuk helpful buat mereka. Yuk tolong mereka. Menolong mereka tidak harus bentuknya uang selalu. Tidak harus. Tidak harus bentuknya khotbah. Tolong saja.
Saya percaya saudara tahu bagaimana caranya menolong. Tinggal saudara mau apa tidak. Memberi minum itu menolong. Memberi makan itu menolong. Membagikan Indomie itu menolong. Ya kan? Menasehati itu menolong. Ada banyak sekali cara menolong. Tinggal apakah kita sudah menikmati kasih Tuhan. Kalau sudah, yuk bagikan itu buat orang lain. Karena Yesus adalah pribadi yang helpful. Yesus pribadi yang sangat senang menolong. Dan kalau saudara dan saya mau belajar menjadi seperti Kristus, maka kita harus belajar juga untuk ini. Belajar senang menolong sesama kita. Amin. Nah, helpful selain dia adalah ciri dari Tuhan Yesus. Helpful itu tanda bahwa saudara dan saya sudah menerima keselamatan. Helpful, mengasihi orang, menolong orang lain, itu adalah tanda bahwa saudara sudah menerima kebaikan Tuhan, menerima keselamatan, menerima pengampunan, menerima kasih karunia Allah. Yakobus 2 ayat 18 bilang begini. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, tapi padaku ada perbuatan. Ya kan? Ada yang bilang ini, saya sih nggak perbuatan-perbuatan lah, tapi saya percaya sama Tuhan. Saya percaya sama Tuhan. Jadi Yakobus bilang, mungkin ada yang ngomong begitu. Padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Tapi Yakobus bilang ini, aku akan menjawab dia. Tunjukkan kepadaku imanmu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan imanku lewat perbuatan-perbuatanku. Dengan kata lain apa? Kalau saudara betul percaya Yesus, perbuatan saudara, hidup saudara pasti akan menunjukkannya. Jadi nggak ada orang, saya percaya Tuhan kok, tapi hidupnya kacau-kacau. Nggak ada. Orang yang percaya Tuhan, orang yang mengalami kebaikan Tuhan, pasti diubah oleh Tuhan. Bukan kita yang mampu, bukan kita yang mengubah diri kita sendiri, bukan. Tapi gini, orang yang hatinya dipulihkan Tuhan, pasti berbuah. Saudara-saudara, orang yang mengalami Tuhan, pasti berbuah. Pasti. Buah itu bukan syarat keselamatan, buah itu tanda keselamatan. Pohon yang berbuah itu tanda bahwa pohon itu sehat. Buah itu tanda bahwa pohon ini hidup, pohon ini sehat. Sama, perbuatan kita, perbuatan kasih kita, perbuatan benar kita, perbuatan helpful kita, suka menolong orang, suka melayani orang, itulah tanda bahwa kita sudah menerima kebaikan Tuhan di hati kita. Karena kita nggak bisa memberi apa yang kita belum punya. Tapi kalau Tuhan sudah memberi pada kita, maka kita bisa membagikannya pada orang lain. Amin. Kalau Tuhan sudah memberikan kasih-Nya, maka kita bisa mengasihi orang lain. Kalau Tuhan sudah memberikan pengampunan-Nya, kita bisa memberikan pengampunan pada orang lain. Kalau Tuhan sudah memberikan pertolongan-Nya, kita bisa menolong orang lain. Tapi kalau saudara tidak bisa mengasihi orang lain, jangan-jangan kita belum menerima kasih-Nya. Minta kasih-Nya memenuhi hati kita, supaya kita bisa membagikan kasih pada orang lain. Sekali lagi saya ulang firman ini. Mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan jawab dia, kata Yakobus, tunjukkan kepadaku imanmu tanpa perbuatan. Tanpa perbuatan, coba tunjukin imanmu tanpa perbuatan. Nggak bisa kan, karena nggak ada. Yakobus bilang ini, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Ya kan? Perbuatanku akan menceritakan bahwa di hatiku ada iman kepada Tuhan, ada percaya kepada Yesus Kristus. Jadi gaya hidup helpful adalah gaya hidup yang menunjukkan tanda keselamatan sudah ada di hati kita. Yang terakhir, helpful itu membuat hidup kita akan berkembang. Gaya hidup helpful akan membuat hidup saudara dan saya akan terus berkembang, bertumbuh. Jadi berkat buat banyak orang. Berkembang bukan cuma dalam gereja, bukan cuma pelayanan, tapi juga berkembang dalam pergaulan, berkembang dalam keluarga, berkembang dalam profesi, berkembang dalam pekerjaan, dalam usaha, semua berkembang. Kenapa? Karena gaya hidup helpful, gaya hidup yang suka menolong orang, itulah gaya hidup yang memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Dia memuliakan Tuhan. Ya kan? Saudara kan nggak diberkati kalau ada orang jago khotbah tapi hidupnya nggak suka nolong. Diberkati nggak? Tapi saudara akan diberkati. Saudara akan bilang, wow dia luar biasa ya. Dia betul-betul anak Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya suka menolong. Bukan hidupnya jago khotbah. Bukan hidupnya penuh karunia. Bukan. Tapi hidupnya suka menolong orang. Suka mengasihi orang lain. Maka kita bilang ini, wih dia luar biasa. Dia anak Tuhan yang luar biasa. Saya diberkati. Gaya hidup helpful adalah gaya hidup yang memuliakan Tuhan. Gaya hidup helpful adalah gaya hidup yang memperkenalkan Tuhan pada sesama.
Ada banyak orang pengen kenal Yesus. Kenapa? Karena melihat anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen suka menolong orang lain. Tapi kalau nolong nggak usah gini, bagi Indomie ada ayatnya, bagi beras ada ayatnya, nggak usah. Nolong mah nolong aja, kasihi orang. Tuhan Yesus kan begitu. Dia menolong 10 orang kusta. Berapa yang kembali? Cuma 1. Yang 9 kemana? Lupa. Nggak pernah datang lagi sama Tuhan Yesus. Alkitab bilang begitu. Nggak datang lagi. Tuhan Yesus marah? Enggak. Tuhan Yesus ngedumel? Enggak. Tuhan Yesus tetap menyembuhkan mereka. Jadi gaya hidup helpful adalah gaya hidup yang memperkenalkan Tuhan pada banyak orang. Pada sesama. Saya percaya waktu kita suka menolong akan ada banyak orang yang mau belajar kenal Tuhan. Karena kita menceritakan Tuhan lewat gaya hidup kita. Dan kenapa gaya hidup helpful membuat kita, saudara dan saya akan berkembang? Karena gaya hidup helpful itu adalah gaya hidup yang disukai semua orang. Saya mau nanya, kalau sudah punya perusahaan, suka nggak punya anak buah yang suka menolong? Suka ini, wah dia betul-betul menolong, hidup penuh kasih karunia dan kebenaran. Suka. Sudah punya partner bisnis, sudah apa? Betul nggak? Kita diberkati kalau ada orang-orang yang suka menolong. Dan orang yang suka menolong, dia hidupnya akan berkembang. Di pekerjaan dia akan berkembang. Dia suka tolong temannya, dia suka tolong ini. Ya kan? Dia mudah membantu orang, dia mengasihi orang. Maka pasti dia hidupnya juga akan berkembang. Dia hidupnya akan bertumbuh dengan baik. Pekerjaannya, profesinya akan bertumbuh dengan baik. Jadi saya harap saudara dan saya mau belajar untuk menjadi seperti Kristus. Dan menjadi seperti Kristus artinya gini, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus itu helpful banget. Itu yang pertama, ya kan? Helpful adalah ciri, tanda, atau buah dari keselamatan yang sudah kita terima di hati ini. Ya kan? Helpful akan membuat saudara dan saya bertumbuh dan berkembang sebagai pribadi. Keluarga saudara akan menikmati. Perusahaan saudara akan menikmati. Bisnis saudara, partner bisnismu akan menikmati. Orang akan menikmati dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati, selamat membangun gaya hidup yang helpful. God bless you. Wow, terima kasih Pastor Andi Setiawan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan isi hati Tuhan pada kita semua hari ini. Saya percaya kita semua diingatkan melalui pesan firman Tuhan bahwa ikut Kristus itu untuk belajar meneladani Kristus, memuliakan Kristus, dan menikmati pribadinya. Nah, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, sekali lagi saya mengundang kita semua bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Di mana hari ini kami boleh ada itu semua karena anugerah daripada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau nyatakan pada kami hari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, apa yang kami terima hari ini ya Tuhan, memberkati kami ya Tuhan, membekali kami ya Tuhan, mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa Engkau adalah model bagi kami ya Tuhan. Jadikan kami saksi ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa ini ya Tuhan. Engkau berkati bangsa ini ya Tuhan. Engkau berkati dari pemimpin dan jajaran daripada pemimpin di bangsa ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi keputusan setiap pemimpin di tempat ini ya Tuhan, biarlah keputusan itu berasal daripada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau berkati juga ya Tuhan setiap jemaat yang menyaksikan siaran ini ya Tuhan. Kehidupan mereka ya Tuhan. Terus Engkau berkati ya Tuhan. Engkau jagai mereka ya Tuhan. Lindungi mereka ya Tuhan. Berikan mereka terus kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Berkati setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami telah menerima berkat daripada Engkau. Mari setiap kita yang telah menerima berkat hari ini katakan amin, 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 amin. Wow, sungguh hari Minggu yang luar biasa bagi kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.